Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Wilayasa, NPM 130110190044. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai trajektori dari sperma dan juga anatomi yang berkaitan dengan male genitalia. Ini adalah gambaran dari male genitalia yang sudah saya buat. Kita bacakan dulu dari sebelah kiri. Ini adalah pubic bone, ini adalah corpus cavernosum, ini adalah corpus spongiosum, kemudian ini adalah penis, ini uretra, ini foreskinnya, kalau ini glans penis, ini adalah urethral opening, ini semiferous tubule, ada testis, scrotum, epididymis, kemudian juga ada vas deferens, kemudian ini anus, ini ada bulbo-urethral gland, kemudian ada prostate gland, ejaculatory duct, rectum, dan ini adalah seminal vesicle, ini ada bladder. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu dari yang paling awal. Apa itu yang paling awal? Dalam tadi sperma tentu saja adalah bagian testis. Nah, testis ini dia dibagi menjadi beberapa lobul gitu. Di sini makanya dibagi-bagi gitu, kurang lebih sekitar 250 sampai 300 lobul. Di mana satu lobulnya itu isinya bisa 1 sampai 4 semiferous tubule. Nah, ini yang ini nih, semiferous tubule. Nah, semiferous tubule ini isinya ada di dalam lobul. Nah, dia akan memproduksi sperma, kemudian spermanya akan dimasukkan ke suatu tempat. Nah, di sini ini yang namanya adalah red testis gitu, sekitar sini. Nah, red testis inilah itu adalah dia seperti channel yang mengkolek atau mengumpulkan sperma yang diproduksi oleh semiferous tubule. Kemudian dia tuh fungsinya seperti corong. Setelah itu dia lanjutkan ke yang namanya efferent ductus, di mana dia jumlahnya ada 12 sampai 15 sekitaran sini gitu. 12 sampai 15 efferent ductus fungsinya adalah untuk menyalurkan kembali ke epididymis. Nah, epididymis itu di bagian atas dulu, dia dimasukkan ke bagian atas. Di sini ini adalah head of epididymis. Kemudian dia akan diteruskan nantinya ke bagian bawahnya, ke bagian body epididymis. Kemudian dari body epididymis dia akan lanjut ke bagian distal portionnya, itu adalah tailnya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa setiap efferent ductus yang ada di sini dia akan menyalurkan ke satu di sini, satu headnya gitu. Jadi salurannya tetap satu gitu, dari 12 sampai 15 tersebut. Nah, fungsinya adalah dia untuk menyimpan immature sperma, epididymis itu, kemudian juga dia untuk nourish sperma cell, kemudian juga untuk membuat sperma cell itu menjadi motil. Selain dari itu juga, apabila misalkan sperma tersebut tidak dikeluarkan lebih dari 1 bulan, maka ada kemungkinan dia akan diserap oleh epididymis tersebut. Nah, kemudian setelah itu dia akan turun ke bawah nih, di sini ke bagian tail, kemudian dia akan masuk ke part baru yang disebut sebagai ductus deferens. Nah, ductus deferens ini dia akan kemudian naik ke atas gitu, ke sini. Nah, setelah dia naik ke atas itu dia akan bergabung dengan pembuluh darah, dia akan bergabung dengan persarafan yang dihubungi oleh connective tissue yang disebut sebagai spermatic cord. Nah, kemudian spermatic cord ini dia nanti akan membawanya sampai ke atas gitu. Nah, di sini dia akan pergi mengelilingi si bladder sampai ke belakangnya bladder. Nah, di sini ini termasuk ductus deferens juga, cuma ductus deferens yang besar itu disebut sebagai ampula ductus deferens. Nah, di sini kita bisa lihat juga di sini ini ada seminal vesicle, di mana seminal vesicle ini dia akan mensekresikan atau sumber dari 60% dari seminal fluid. Nah, dia akan bergabung di sini dengan ampula dari ductus deferens membentuk yang namanya ejaculatory duct. Nah, ejaculatory duct ini dia kemudian akan masuk melewati prostat, kemudian dia akan masuk ke uretra di sini. Uretra yang ada di prostat gland, ini prostat gland gitu. Itu yang disebut sebagai prostatic uretra. Kemudian dia akan masuk ke sini, ini adalah membranous uretra. Kemudian dia melewati pervicular, kemudian yang masuk ke sini ini adalah tadi yang namanya corpus spongiosum. Jadi ini adalah corpus spongiosum yang di dalamnya uretra yang di dalam ini disebut sebagai spongy uretra gitu. Kemudian nanti dia akan dari spongy uretra dia akan dikeluarkan. Oke, mungkin sekian saja penjelasan trajektori sperm dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.